Halo Cancer, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, ini ulang tahunnya Cancer ya. Happy birthday. Gimana acaranya? Ada acara nggak? Aduh, parah banget ya corona. Jadi kita nggak bisa ngerayain deh. Oke, Cancer, langsung aja ke reading kamu. Aku lihat di sini kamu mungkin lagi kerja sama ya sama seseorang. Aku lihat ada seperti kontrak kerja sama gitu, atau mungkin dalam pekerjaan kamu lagi ada proyek gitu ya yang mengharuskan kamu tuh untuk berhubungan dengan orang lain ya. Aku lihat ada tim gitu ya, seperti tim kerja. Dan beberapa dari Cancer aku lihat dalam percintaan mungkin kamu lagi ingin sendiri gitu ya. Aku lihat kamu di sini mungkin pernah sakit hati gitu ya, dan kamu mungkin sekarang ingin healing gitu ya, ingin sendiri dulu. Jadi mungkin ada semacam cinta segitiga gitu ya. Wow, vice versa ya. Close watcher aku lihat nih, apa ya, tega banget sih orang yang tapi mungkin kamu udah blokir dia ya. Kasihan banget, masa orang lagi ulang tahun malah diselingkuhin gitu. Parah. Aku lihat gara-gara kamu tahu dia selingkuh, kamu mungkin kamu memilih untuk sendiri dulu ya, mungkin karena kamu udah terlanjur sakit hati ya, jadi kamu ingin pergi. Reading kali ini mungkin gak akan resonate untuk semua orang ya, jadi mungkin hanya untuk beberapa orang dari Cancer. Aku lihat di sini kamu udah gak mau bicara lagi sama mantan kamu ini ya. Aku minta maaf ya Cancer, mudah-mudahan tarot reader yang lain punya berita yang bagus ya, jadi kamu bisa lihat-lihat lagi di YouTube ya, ada banyak kok reader yang bagus-bagus, dan semoga aja mereka punya berita baik ya. Karena aku lihat di sini kamu energinya di sini The Hermit, jadi kamu ingin sendiri dulu. Dan ada seseorang di sini, mungkin itu ibu kamu atau teman atau saudara ya, yang akan membantu kamu tuh untuk bangkit dan percaya diri lagi. Nggak apa-apa ya Cancer, mungkin orang itu bukan jodoh kamu. Mungkin dia tuh hanya datang sebagai karmik gitu ya. Jadi dari hubungan ini kamu juga bisa ambil pelajaran gitu ya, yang lebih kamu mungkin jadi mengerti dan belajar untuk mencintai diri kamu sendiri ya. Aku lihat ada sedikit konflik gitu ya, mungkin ada yang beda pendapat ya, karena kamu gak mau dengerin perkataan orang lain di sini. Kamu gak mau dengar pendapat orang lain, kamu hanya ingin mendengarkan kata hati kamu ya. Aku lihat di sini juga ada yang belum siap gitu. Mungkin selama ini pacar kamu ini atau pasangan kamu ini, mantan kamu ini, dia selalu sendiri gitu ya, atau single, dan tiba-tiba setelah berhubungan dengan kamu dia jadi harus mungkin dipaksa menikah. Aku lihat di sini dia belum siap ya, dan aku lihat yang satunya udah siap, yang satunya belum siap. Jadi pasangan kamu ini kakinya satu tuh di dalam rumah dan kakinya satu di luar. Jadi dia tuh seperti dia pelin-pelan gitu, dia nggak tahu harus milih yang mana, apakah harus stay dengan kamu ataukah dia harus pergi gitu ya. Emang nggak mudah ya, apalagi untuk seorang cowok yang
udah lama single gitu ya, udah punya banyak fans gitu, terus tiba-tiba harus menghadapi pernikahan itu paling bahaya ya, karena kita nggak mau suatu hari nanti pasangan kamu bilang, oh aku dulu tuh sebenarnya nggak mau nikah buru-buru, tapi karena kamu yang maksa atau kamu yang minta apalah gitu ya. Makanya sangat penting dalam hubungan itu, kalau kamu bertemu dengan laki-laki yang gentleman gitu ya, yang serius, yang dia sendiri yang akan bilang ke kamu kalau dia ingin menikah gitu. Jadi jangan karena bilang, oh karena beginilah, karena begini kita harus menikah, karena begini, karena orang ini, karena orang itu, karena ini itu, banyak alasan. Tidak seperti itu ya. Karena kedepannya dalam berumah tangga itu ada banyak sekali hal-hal yang tidak akan sama lagi seperti waktu kalian masih pacaran gitu ya. Jadi harus benar-benar mantap pemikirannya, dan harus bertemu orang yang sama-sama udah dewasa gitu ya, dan punya tujuan yang sama. Karena ada orang yang sudah tua tapi pemikirannya tuh masih ABG gitu. Ada yang masih muda tapi pemikirannya udah dewasa ya. Jadi kamu tahulah mana gitu yang serius sama kamu ya. Jadi jangan pernah bilang, oh aku menikah sama kamu karena ini, karena itu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Karena dialah, siapalah yang bilang lah gitu ya. Jangan. Yang ada nanti kamu nyesel. Kalau menikah itu harus karena keinginan hatimu sendiri ya. Jadi garis bawah di sini ya. Cancer, kalau mau menikah itu harus dengan keinginan hati kamu sendiri ya, paham ya. Dan satu tips saya, kalau kamu ingin hubungan kamu itu awet, selalu langgeng gitu ya, kamu harus jadi orang yang fun. Karena gak ada orang yang mau menikah sama orang yang suka sedih-sedih gitu ya, drama gitu, gak ada. Yang ada malah nanti bosan dan pasangan kamu tuh pergi. Jadi sangat penting untuk menikah itu emang serius, tapi harus dibawa santai juga, harus fun gitu ya. Dan sangat penting untuk tahu sifat dan karakter masing-masing ya, apa perbedaan kalian dan kecocokan kalian ya. Sangat penting, karena dengan mengenal zodiak pasangan kamu, kamu bisa tahu apakah dia itu sebenarnya jodoh kamu atau tidak ya. Karena semua orang bisa jatuh cinta, semua orang bisa bilang sayang ya, tapi yang bertahan itu yang bener-bener jodoh, yang memang sudah tertulis di garis tangan gitu ya. Asik. Aku serius loh. Karena walaupun kamu merasa dia itu jodoh kamu dan kamu udah nikah sama dia, tapi ternyata dari sisi zodiak kamu dengan dia tuh sebenarnya nggak cocok gitu, tetap akan bercerai ya. Kalau kamu pengen tahu apakah kamu cocok dengan pasangan kamu bisa booking private reading sama aku ya. Aku juga bisa baca garis tangan juga ya. Aku lihat di sini antara kamu atau pasangan kamu ada yang pergi meninggalkan hubungan ini ya, vice versa, cross watcher. Intinya di sini tujuan kalian tuh nggak sama ya. Ada yang udah siap, ada yang belum siap gitu. Jadi tidak balance. Ada Scorpio, Leo, Aquarius. Jadi di sini masih 50-50 gitu ya. Dia sayang sama kamu, tapi dia mungkin dia nggak mau nanti setelah menikah, mungkin dia malah nggak bisa bebas gitu ya. Malah kamu tekan gitu, malah nggak bisa bebas gitu. Dia nggak mau. Dia nggak mau kamu kekang gitu ya. Aku lihat di sini ada yang bersikap dingin gitu ya.
ada yang cuek gitu dan nggak pengen bicara gitu ya. Dia mikirin kamu tapi sepertinya dia malas ngobrol kalau soal pernikahan gitu ya. Rasanya tuh seperti stuck gitu di antara harus pergi atau tidak gitu ya. Biasanya emang kayak gitu kalau misalnya udah menikah. Biasanya, oh kamu itu istri aku, kamu nggak boleh gini, oh kamu itu suami aku, kamu nggak boleh gini. Nah itu yang dia nggak suka ya. Tapi mungkin dia juga punya alasan tersendiri ya kenapa dia bersikap seperti itu, dingin gitu, cuek. Mungkin dulu dia pernah dikhianati gitu, jadi dia sedikit takut atau ragu ya. Untuk beberapa aku lihat di sini dia belum siap ya. Dan untuk beberapa Cancer yang cowok aku lihat yang ingin melamar atau menikah sama wanita idamannya dia, pastikan kamu mendapat izin dulu ya. Jadi kamu harus tanyakan dulu apakah dia ingin menikah sama kamu atau tidak ya. Jadi kamu harus dapat izin dulu gitu, apakah benar dia suka sama kamu atau tidak, udah pengen serius atau enggak ya. Aku lihat di sini ada orang yang sangat tertutup ya, introvert, pendiam gitu, lebih suka ngurusin pekerjaan ya. Mungkin dia Scorpio. Cancer, kamu nggak bisa membuat orang itu atau merubah seseorang ya. Jadi biarkan saja orang itu sendiri yang akan membuat keputusan ya. Aku lihat di sini dia banyak mikirin tentang masalah ini. Jadi aku juga lihat ada The Tower. Jadi mungkin kalian harus pisah dulu ya. Aku lihat dia sebenarnya dia nggak ingin kehilangan kamu, tapi dia juga belum siap gitu untuk semua perubahan ini. Dia kayaknya masih butuh waktu gitu. Tapi kalau dia nggak selingkuh dan dia memang benar-benar ingin butuh waktu untuk sendiri untuk memikirkan masalah ini, menurut aku ada benarnya juga ya, karena nggak gampang loh kalau mau tiba-tiba harus mutusin untuk menikah. Itu apa ya, butuh keberanian, butuh kesiapan gitu ya. Apalagi untuk kamu Cancer yang ingin menikah muda gitu ya, harus benar-benar mengambil keputusan dengan logika ya, bukan perasaan yang oh aku lagi jatuh cinta, aku ingin segera menikah, aku ingin punya anak yang banyak. Oh jangan seperti itu ya, harus dipikir baik-baik sebelum, karena menikah itu sebuah keputusan besar ya. Jadi jangan karena sekarangnya lagi enak-enaknya, lagi baik-baiknya, lagi senang-senangnya, terus kamu gegabah gitu ya, nggak boleh. Kamu harus banyak mungkin curhat, minta pendapat dari orang tua, mungkin saudara-saudara atau teman-teman yang sudah duluan menikah ya. Jadi biar ada sedikit solusi untuk dipertimbangkan seperti itu ya. Jadi harus sabar di sini dan jangan terburu-buru, apalagi untuk menikah itu kan bagi saya ya, untuk saya tuh untuk seumur hidup. Jadi harus sangat hati-hati gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Kalau pesan ini resonate, aku lihat di sini kamu harus healing ya. Jadi kamu ambil waktu aja dulu sendiri untuk menjernihkan pikiran kamu ya, hati kamu. Karena aku lihat di sini ada yang merasa stres gitu, sedikit stres, banyak pikiran, ada yang gelisah juga ya Cancer. Kamu harus kuat dan harus bangkit ya. Kamu harus lebih mencintai diri kamu juga, pikirin kebahagiaan kamu juga, keluarga kamu ya. Karena aku tahu Cancer itu sangat sensitif ya, perasaan, sangat menyayangi keluarga, dan Cancer tuh tipe orang yang sangat banyak memberi gitu ya sama orang lain.
Aku lihat beberapa dari Cancer mungkin akan pergi meninggalkan pasangan yang masih pelin-pelan ini ya, dan ketika dia melihat kamu cuekin dan kamu lebih mengurus diri sendiri dan keuangan kamu, aku lihat di sini dia akan kembali dan mohon maaf sama kamu ya. Cancer, aku suka sebenarnya orang-orang yang seperti ini, pintar ya, karena kamu tahu apa yang kamu berikan. Kamu juga tahu kamu harus lebih menghargai diri kamu ya. Bagus sekali ya kalau orang itu memang benar-benar, kalau dia itu memang jodoh kamu ya, dia pasti yang akan datang minta balikan ya. Biasanya sih emang kayak gitu ya, ketika kita lebih mencintai orang lain, kita melakukan apa saja untuk membuat orang itu bahagia ya, sampai kamu sendiri lupa untuk mengurus diri kamu. Dan orang yang tidak tahu terima kasih itu pikir dia bisa mendapatkan orang lain yang lebih baik dari kamu, lalu dia pergi meninggalkan kamu ya. Tapi ketika dia melihat kamu tuh bersinar, kamu sukses dan lebih mencintai diri kamu, kamu mengurus diri kamu ya, jadi kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, dia akan menyesal ya, dan mungkin dia akan mohon-mohon untuk balikan sama kamu. Kalau pesan ini resonate, dia akan kembali ya, kamu percaya deh. Tapi itu juga kalau kamunya sekarang lebih mengurus diri kamu ya. Kalau kamu nggak ngurus diri ya, kamu juga, dia akan cuekin kamu ya. Jadi kamu harus pintar, apakah kamu akan menerima dia atau kamu akan menerima dia di saat dia tidak bisa menerima kamu apa adanya. Untuk beberapa dari Cancer aku lihat ada ya, ada yang kasih kesempatan kedua dan ada juga yang tidak. Tapi itu semua terserah kamu ya Cancer. Aku doakan yang terbaik untuk kamu. Oke Cancer, itu aja dulu. Terima kasih udah nonton.